Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita beribadah kembali di dalam perayaan ibadah raya hari Minggu. Dan biarlah
di dalam perayaan ibadah ini kita betul-betul boleh mengalami hadirat Tuhan. Karena saya percaya bahwa hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Biarkan lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, kita boleh dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya hanya di dalam kedekatan dengan Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan kekuatan dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali kami beribadah. Dan biarkan Tuhan pada pagi hari ini hadirat-Mu dan kuasa-Mu boleh menyapa setiap kami, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah hadirat dan kuasa daripada Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mengharapkan Engkau. Lebih dari segalanya, jiwa kami berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap wajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Berada
Bersama-sama angkat tangan kita. Mari jiwa kita mendambakan Tuhan. Biarkan pagi hari ini setiap hati dan keberadaan kita dibahas semakin melekat dengan Dia. Semakin lebih dalam kita mengalami hadirat-Nya. Sebab hadirat-Nya adalah kekuatan kita. Sebab hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Hadirat Tuhan adalah sumber sukacita. Hadirat Tuhan adalah sumber kekuatan. Sikirala batakara namanya sikirala bayarabo. Sebab namamu disebutkan sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan Daud berkata di dalam Mazmur bahwa sekalipun ia melewati lembah bayang-bayang maut, dia tidak akan takut bahaya, sebab dia tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan dia. Pagi hari ini pun kami ingin mengungkapkan iman dan kepercayaan kami. Sekalipun di hari-hari ini mungkin seakan-akan kami melewati lembah kekelaman, the shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Tapi seperti Daud kami mau berkata bahwa kami tidak takut ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sebagai gembala kami yang baik. Engkau sebagai Bapa yang baik. Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu bersama-sama dengan Engkau kami akan melewati segala musim kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang
Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan buat hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Sepekan penuh Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dan pada hari ini kami berkumpul kembali dengan keluarga kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan bersama-sama. Dan biarlah pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau juga akan menolong hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu kembali ya, meskipun kita semua berkumpul di rumah, tetapi saya percaya ini tidak akan mengurangi saudaraku kekhidmatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka hati bersama-sama, kita mau dengarkan, dan saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita akan membuka di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mendengarkannya dengan baik. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini sebenarnya berbicara, saudaraku, tentang pembaharuan perjanjian. Tentang pembaharuan perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan pembaharuan ini dilakukan oleh Yosua ketika saudaraku Yosua sudah tua. Ya, Yosua sudah mengerti bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan bangsa Israel. Dan saudaraku, di hari-hari tuanya Yosua ingin melakukan satu perkara yang saudaraku tentunya sangat penting bagi bangsa Israel ke depan. Nah, oleh karena itu
Yosua bermaksud ingin mengadakan satu pembaharuan, saudaraku. Pembaharuan perjanjian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang menarik di sini, saudaraku, saya bersyukur Yosua di dalam ayat yang ke-15, saudaraku, di sini ada kata-kata yang saya ingin kita renungkan bersama-sama. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 bagian terakhir dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang artinya begini, saudaraku, Yosua ternyata dia bukan hanya berhasil membawa bangsa Israel, saudaraku, memelihara perjanjiannya dengan Tuhan. Dan Yosua bukan hanya juga dia berhasil membawa dirinya, saudaraku, untuk menjaga perjanjiannya dengan Tuhan. Tetapi ternyata Yosua juga, saudaraku, dapat membawa seisi rumahnya, membawa keluarganya, yaitu, saudaraku, supaya keluarganya ini tetap memelihara perjanjiannya dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menurut saya satu, saudaraku, perbuatan yang luar biasa. Bangsa Israel terpelihara mereka, saudaraku. Di masa tua Yosua, mereka tetap memelihara perjanjiannya dengan Allahnya. Di masa tuanya pun, Yosua juga, saudaraku, secara pribadi, dia memelihara perjanjiannya dengan Allahnya. Dan juga, saudaraku, yang luar biasa, seisi rumahnya juga tetap terpelihara. Saudaraku, mereka memelihara perjanjiannya dengan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan Yosua, saudaraku, betul-betul merupakan satu sosok pemimpin yang berhasil. Nah, karena itu, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar di tengah-tengah, saudaraku, keadaan yang hari-hari ini, saudaraku, yang sedang terjadi, yaitu virus corona yang ada di mana-mana, ya, situasi yang mencekam. Kemudian, saudaraku, kita semua mungkin pada khawatir, kita semua pada takut. Dan, saudaraku, di satu sisi saya melihat di sini, saudaraku, semua orang pada berkumpul di rumah masing-masing, ya. Keluarga lepas keluarga, mereka berkumpul di rumah masing-masing. Secara, saudaraku, tidak sengaja di sini keadaan ini membawa kita untuk berkumpul. Suami, istri, ya, dengan anak-anaknya, orang tua dengan anak-anaknya. Mereka berkumpul bersama-sama, saudaraku, di dalam rumah tangga mereka. Dan, saudaraku, saya percaya ini bukan satu kebetulan. Saya percaya, saudaraku, di sini kita harus melihat ini merupakan sebuah kesempatan. Ini sebuah, saudaraku, kesempatan emas di mana kita mau bersama-sama belajar daripada Yosua. Bagaimana, saudaraku, Yosua dapat memelihara bangsanya, memelihara dirinya, dan memelihara keluarganya untuk tetap mengikat perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudaraku, saya rindu kita mau mencontoh Yosua. Saudara dan saya, hari ini saya mau tegaskan bersama-sama. Apakah, saudaraku, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara dan saya tetap setia mengikat perjanjian kita dengan Tuhan? Atau, saudaraku, kita mulai serong ke kiri, kita mulai serong ke kanan, kita mulai, saudaraku, menjadi sebuah keluarga yang terpecah, ya. Sementara ayah dan ibu setia ke gereja, beribadah kepada Tuhan, tetapi, saudaraku, anak-anak mulai kendor ibadahnya. Atau terbalik, mungkin anak-anak setia kepada Tuhan, tetapi orang tua, ya, saudaraku, suami istri mulai kendor di hadapan Tuhan. Atau bahkan, saudaraku, mulai meninggalkan Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kembali bagaimana pengiringanmu akan Tuhan. Karena itu hari-hari ini, saudaraku, saya bersyukur rumah kita menjadi tempat di mana kita dapat kembali kepada Tuhan. Amin. Rumah kita hari-hari ini, saudaraku, menjadi tempat
di mana kita kembali membangun perjanjian kita dengan Tuhan. Rumah kita merupakan satu tempat yang hari-hari ini saudara dan saya kembali dibawa oleh Tuhan. Supaya di dalam rumah itu saudara dan saya dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur saudaraku. Nah karena itu kita belajar bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu saya ingin membawakan ada beberapa hal. Saudaraku, apa kira-kira yang berkaitan dengan saudaraku soal perjanjian ini, dan saudaraku berkaitan bagaimana kita saudaraku beribadah kepada Tuhan. Kalau saudaraku kita melihat ya di dalam Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai ke 20, di situ saudaraku pada awal mula Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Di situ bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, saudaraku, kalau Israel, saudaraku, mau mendengarkan firman Allah dan berpegang kepada perjanjian, maka Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita juga melihat di dalam saudaraku Yosua pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35, di situ saudaraku ketika bangsa Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, kemudian saudaraku mengalahkan Yeriko, dan kemudian saudaraku menaklukkan kota Ai, yang pada awalnya Ai itu saudaraku dapat mengalahkan Israel, tetapi pada akhirnya setelah Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan, akhirnya kota Ai itu ditaklukkan oleh bangsa Israel. Di situ Yosua, saudaraku, kembali mengingatkan kepada bangsa Israel. Yosua membacakan perkataan hukum Taurat. Yosua mendirikan mezbah di sana. Itu peristiwa besar yang kedua. Dan kemudian saudaraku, peristiwa yang ketiga yang kita saudaraku pelajari pada pagi hari ini, yaitu di dalam Yosua pasal yang ke-24 ini, bagaimana Yosua mengadakan pembaharuan perjanjian di Sikem. Saudaraku, melalui 3 peristiwa ini, yaitu peristiwa di Keluaran 19, kemudian peristiwa di Yosua pasal yang ke-8, dan peristiwa di Yosua pasal yang ke-24 ini, saya ingin menyarikan, saudaraku, mensarikan bahwa saudaraku ada 3 hal yang betul-betul saudaraku mau diserukan Yosua kepada bangsa Israel, mau diserukan Yosua kepada keluarganya. Hal yang pertama, saudaraku, pada waktu mereka, saudaraku, mengadakan perjanjian kepada Tuhan, mengikat perjanjian kepada Tuhan. Hal pertama, saudaraku, yang dilakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah itu, saudaraku, artinya bahwa ketika mereka mendirikan mezbah, saudaraku, itu ada korban yang dikorbankan, yaitu domba yang dikorbankan. Artinya apa, saudaraku? Di dalam ibadah atau di dalam, saudaraku, pembaharuan perjanjian dengan Tuhan itu, di situ kita belajar bersama-sama bahwa, saudaraku, kita perlu yang namanya pengorbanan. Kita perlu yang namanya pengorbanan. Ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu, saudaraku, kalau di dalam perjanjian lama adalah domba atau kambing. Karena itu, saudaraku, pagi hari ini saya ingin setiap kita mulai mengerti, kalau saudara mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita mau memelihara perjanjian kita dengan Tuhan, saudara dan saya harus berani berkorban. Kita harus, saudaraku, tetap mendirikan mezbah kita di hadapan Tuhan. Mendirikan mezbah, berani berkorban di hadapan Tuhan. Saya tahu, saudaraku, ketika
saudara beribadah kepada Tuhan, ya sebelum masa COVID-19 ini saudaraku, saudara perlu ke gereja datang, menyediakan waktu, kita berkorban di sana. Saya tahu saudaraku hari-hari ini, mungkin ketika saudara dan saya ada di rumah, ya kita harus juga menyediakan waktu, kita memberikan korban kita kepada Tuhan. Sebuah ibadah harus ada sesuatu yang kita korbankan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu, saudaraku hari-hari ini, kita sedang diuji melalui, saudaraku, situasi yang ada ini. Apakah kita tetap berani berkorban di hadapan Tuhan, atau saudara begini, nggak dilihat pendetaku, ya, nggak ada yang mengawasi aku, ya. Jadi aku bebas, aku tidak mendengarkan khotbah pun enggak apa-apa, aku enggak belajar firman Tuhan pun juga enggak ada yang bertanya kepada aku bebas semuanya. Ya, aku minggu enggak mendengarkan firman, tidur, aku bangkong sampai siang hari pun tidak ada masalah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu, saudaraku, menjaga pengorbanan kita kepada Tuhan ini. Mezbah ini, saudaraku, harus terus kita dirikan. Bahkan saya mau katakan, bukan hanya hari Minggu, tetapi mulai hari Senin sampai kepada hari Minggu. Bagaimana saudara dan saya tetap mendirikan mezbah bagi Tuhan. Karena itu, saudaraku, selama COVID-19 ini, saya bersyukur saudara diberi kesempatan untuk dalam sepekan itu, saudara sesering mungkin berkumpul dengan anak-anak, dengan suami istri. Untuk apa, saudaraku? Untuk membangun mezbah. Amin. Berdoa bersama, menyembah bersama, mendengarkan firman bersama, membaca Alkitab bersama. Saya ingin mengingatkan para orang tua di sini, jangan saudara bosan untuk membawa keluargamu datang kepada Tuhan, saudaraku. Ya, maafkan saya bukan mau, saudaraku, menyudutkan ayah, tetapi di sini yang penting adalah peran daripada ayah. Peran daripada pria sebagai imam di dalam keluarga. Dia harus, saudaraku, memimpin keluarganya. Dia harus membawa keluarganya kepada Tuhan. Jadi saat inilah saudara berfungsi sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin rohani di dalam rumah tanggamu untuk membawa keluargamu sekarang ini lebih dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Lebih dekat dengan Tuhan. Bawa keluargamu. Saatnya ini, saudaraku, kita kerjakan bersama-sama. Saudaraku, ya seringkali kita berpikir, oh kalau rohani itu tanggung jawabnya pendeta. Ya, kita berpikir kalau mengajar, ya kita seringkali menyerahkan kepada pendeta. Mengajar firman Tuhan itu pekerjaannya pendeta. Memberikan makan, saudaraku, secara rohani itu pekerjaannya pendeta. Tetapi kami terbatas, apalagi situasi seperti ini, saudaraku. Dan sekarang, saudaraku, peran itu harus betul-betul dikerjakan oleh orang tua. Dalam hal ini, saudaraku, oleh ayah. Saudara harus mengerjakannya di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau setiap hari memberikan makanan rohani kepada anak-anakmu, kepada istrimu. Kau berikan makanan kepada mereka. Saudara adalah gembala yang Tuhan taruh di dalam keluargamu untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata, Pak, aku ini selama ini enggak pernah, Pak, memimpin. Ya, apa bisa, Pak? Saya mau katakan ini adalah kesempatan untuk kita belajar, saudaraku. Mungkin saudara kumpulkan keluargamu, saudara bawa mereka untuk membaca Alkitab. 1 perikop, 2 perikop, atau 1 pasal. Ya, ayah, orang tua, laki-laki harus, saudaraku, berani
melakukan ini. Bawa keluargamu untuk mengingat akan Tuhan, saudaraku. Saya percaya kalau kita mengerjakan ini selama COVID-19 ini, saudaraku. Saya percaya kalau kita mengerjakan ini dalam 1 pekan itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan bawa keluargamu, Tuhan akan bawa dirimu untuk mempunyai pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa di dalam keluargamu. Itu hal pertama, saudaraku. Nah, kemudian yang kedua, di dalam pembaharuan, saudaraku, perjanjian ini, saudaraku, kalau kita melihat di 3 peristiwa tadi, yang kedua adalah adanya pembacaan hukum Taurat. Pembacaan hukum, pembacaan, saudaraku, perjanjian, pembacaan hukum Taurat. Mereka, saudaraku, dibacakan hukum-hukum Allah. Dan saudaraku, pada waktu mereka dibacakan hukum-hukum Tuhan, yang pertama-tama, saudaraku, yang Allah ingatkan kepada mereka adalah bagaimana mereka harus mengingat bahwa dulu mereka adalah budak. Ingatlah bahwa dulu engkau di rumah perbudakan. Ingatlah bahwa engkau dulu adalah orang yang telah diperhamba di Mesir. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan hukum ini penting sekali, saudaraku. Dan saya sungguh menginginkan sebagai seorang gembala, saya rindukan, saudaraku, saudara di rumah hari-hari ini banyaklah membaca firman Tuhan. Mulai belajar firman Tuhan. Mulai mengerti, saudaraku, ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Kalau saudara mau belajar firman Tuhan, ya, di HP saudara sudah ada banyak fasilitas di sana. Saudara tinggal, saudaraku, mencari tema-tema apa yang saudara mau pelajari, di sana ada, saudaraku. Belajar banyak firman Tuhan, mengerti hukum-hukum Tuhan, mengerti tentang ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Ini sangat perlu sekali, saudaraku, kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ketika kita mulai mengerti hukum-hukum Tuhan, kita mulai mengerti firman Tuhan, maka keluargamu akan aman, saudara-saudaraku. Keluargamu akan terarah. Mungkin selama ini saudara berjalan kiri kanan ngalor ngidul, kita nggak ngerti tentang firman Tuhan, kita nggak ngerti hukum-hukum Tuhan, jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kita, saudaraku, jalan seenak kita sendiri. Sekarang tiba saatnya saudara harus banyak belajar firman Tuhan. Saudara, kita sekarang banyak mendengar, banyak orang takut, banyak orang khawatir. Saya pun berpikir, apakah peristiwa COVID-19 ini hanya terjadi sekali ini, saudaraku? Kita tidak tahu. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saja ini akan berulang, atau mungkin ada nanti virus yang lebih hebat lagi, yang bisa membunuh, saudaraku, mungkin jutaan orang. Kita juga tidak mengerti. Kita tidak ngerti, saudaraku. Ke depan apa yang terjadi, ke depan, saudaraku, apa yang akan, saudaraku, kita alami, satu keadaan yang mungkin yang lebih mencekam dari ini, kita tidak ngerti. Tetapi saya melihat di sini banyak orang yang tidak siap, banyak orang yang kalut, banyak orang yang bingung. Mungkin banyak orang Kristen juga, saudaraku, mengalami hal yang sama.
Saya mau katakan ini masih latihan saja. Kita, saudaraku, akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar ke depan yang mungkin lebih hebat lagi, yang mungkin lebih banyak memakan korban. Ini hanya latihan saja. Karena itu hari-hari ini banyaklah kita belajar firman Tuhan. Kita banyak belajar firman Tuhan. Bukan kebetulan ketika saudaraku pembaharuan perjanjian itu selalu saudaraku dibacakan hukum-hukum Tuhan. Karena apa? Hukum Tuhan itu merupakan jalan. Hukum Tuhan itu merupakan saudaraku aturan yang harus ditaati. Aturan-aturan yang harus saudaraku diterapkan. Dan di situ bangsa Israel boleh mengalami yang namanya kenyamanan dan keamanan. Saya percaya kalau kita membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mengerti hukum-hukum Tuhan. Saya percaya saudaraku, ke depan apapun yang kita alami, asal kita mengerti firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kita tidak mudah takut, kita tidak mudah saudaraku jatuh, atau kita tidak mudah saudaraku frustasi. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudaraku, yang saya tangkap di sini dari 3 peristiwa itu, hal ketiga adalah yang ini juga penting, seruan untuk meninggalkan berhala. Selalu saudaraku, bangsa Israel selalu diserukan untuk meninggalkan berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena berhala itu adalah yang paling dibenci oleh Tuhan. Dan bangsa Israel selalu jatuh kepada penyembahan berhala. Selalu jatuh kepada penyembahan berhala. Sampai mereka hancur. Karena mereka juga belum berkemenangan dalam soal penyembahan berhala. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini kita diingatkan kembali saudaraku, adakah berhala-berhala di dalam kehidupan kita? Mari kita mulai merenungkan bersama-sama, saudaraku. Ya, sekali lagi berhala itu bukan hanya sekedar kita menyembah patung, atau kita, saudaraku, ya sedang melakukan ritual-ritual, saudaraku, di hadapan sebuah patung, bukan seperti itu. Tetapi segala sesuatu yang melebihi Tuhan, itu sudah merupakan berhala bagi kita. Segala sesuatu, saudaraku, yang membuat hati kita terpaut sehingga kita lupa kepada Tuhan, itu merupakan berhala di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita mulai terikat dengan HP? Berapa banyak waktu-waktumu yang saudaraku tersita karena kita, saudaraku, nonton segala sesuatu yang ada di HP itu. Saya pikir tantangan kita bersama-sama hari-hari ini, di akhir zaman ini, saudaraku, ya, HP itu merupakan teknologi yang luar biasa. Tapi kalau kita salah menggunakannya, maka itu bisa menjadi berhala bagi kita semua. Banyak anak-anak muda yang terjebak kepada game. Saudaraku, banyak orang-orang dewasa yang terjebak kepada pornografi karena mudah sekali di sana, saudaraku. Ya. Dan kita betul-betul hari-hari ini sedang terikat dengan teknologi yang ada. Mari saudaraku, kita sadar bersama-sama. Mari saudaraku, di pagi hari ini, ketika kita berkumpul bersama seperti ini, di dalam keluarga, kita ingat akan hal ini. Bahwa setiap kita harus betul-betul memilih Tuhan. Kita betul-betul menyembah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sementara kita menyembah, sementara kita menyanyi, sementara kita berdoa, Tuhan sedang melihat hati kita masing-masing. Tuhan sedang menelusuri pikiran dan hatimu. Engkau ada di mana?
Apakah betul-betul kita tertuju kepada Tuhan, kita terikat dengan Tuhan, kita menyembah dengan Tuhan. Tuhan tahu semuanya itu. Sekarang pun ketika saudara mendengarkan khotbah seperti ini, pikiran dan hatimu sebenarnya ada di mana, itu juga Tuhan tahu. Biarlah pagi hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu apa yang dilakukan Yosua. Yosua bukan hanya membawa bangsa Israel tetap terfokus kepada Tuhan, tetap memelihara perjanjiannya dengan Tuhan. Tetapi Yosua juga membawa dirinya dan keluarganya tetap, saudaraku, tidak ingkar akan perjanjiannya kepada Allahnya. Hari ini, di dalam rumahmu, ini kesempatan. Mari kita bersama-sama, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin terfokus dengan Tuhan, dan kita mau pelihara perjanjian kita dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, ketika kita mau dirikan mezbah bagi Tuhan, ketika saudara mau membaca hukum Tuhan, ketika saudara mau belajar akan hukum-hukum Tuhan, dan ketika kita mau meninggalkan segala berhala-berhala kita, maka saya percaya keluargamu akan aman. Ke depan apapun yang terjadi, saudaraku, kita enggak perlu takut dan khawatir. Tuhan akan menyertai setiap kita. Mari saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama, dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi, saudaraku, bekal kita pada sepekan ini. Mari saudaraku, kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kita angkat pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari saudaraku, kita mau fokus dengan Tuhan. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sementara musik akan menyanyikan pujian ini, mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sementara kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah,
Hamba berdoa, biarlah keluarga lepas keluarga di pagi hari ini, mereka tetap mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Mereka tetap rela memberikan persembahan korban mereka kepada Tuhan. Mereka juga Tuhan mau terus merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga berdoa, kiranya setiap umat Tuhan, mereka mulai meninggalkan segala sesuatu yang mengikat mereka, segala sesuatu yang membuat mereka lupa akan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati. Hamba berdoa secara khusus untuk para orang tua, khususnya untuk ayah, untuk pria yang ada di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa, Engkau berkati mereka, Engkau berikan keberanian kepada mereka, Engkau berikan pengurapan kepada mereka, untuk mereka mau membawa keluarganya datang kepada Tuhan, untuk mereka mau membawa keluarganya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, untuk mereka membawa keluarganya datang kepada Tuhan setiap hari. Hamba serahkan Tuhan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan akan teguhkan para pria, Tuhan akan teguhkan para ayah yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Hamba-Mu serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari-hari ini kami tidak akan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tidak akan jemu-jemu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kami terus setia kepada Tuhan. Kami mau memelihara perjanjian kami dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga masing-masing. Hamba-Mu serahkan usaha pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan Hamba-Mu serahkan terutama perekonomian mereka di tengah-tengah Tuhan wabah COVID-19 ini. Engkau akan memelihara umat-Mu, Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan memberkati mereka, sehingga tidak ada satupun yang kekurangan Tuhan, tetapi berkat Tuhan melimpah atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan sepekan ini Engkau menyertai dan memberkati kami. Sidang jemaat, sekarang angkat tangan-Mu. Kiranya Engkau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih sayang dari Allah Bapa akan menyertai Engkau. Kasih sayang dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan berkat penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai Engkau mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kiranya berkat rohani hari ini akan menguatkan kita dan akan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sampai ketemu kembali, kiranya sepekan ini Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Puji Tuhan.